mereka sekarang ini ya sufi-sufi adalah di sini kita banyak sufi-sufi punya tarikah-tarikah yang mengunggulkan, memuliakan sesuatu namanya wali, aulia. Jadi ada sufi-sufi ini yang sudah sangat menclong. Kalau tidak ada Muhammadiyah di sini, barangkali sufi-sufi sudah menuhankan manusia. Saya kira begitu. Karena Syiah menuhankan dia punya imam-imam, Sufi menuhankan aulia, Sufi menuhankan aulia, Sufi menuhankan aulia. Jadinya mereka mengatakan bahwa aulianya mereka itu bisa menghidupkan kuda mati, bisa bicara sama macan, bisa menentukan apa yang di perutnya perempuan hamil, macam-macam sufi itu. Setelah letihnya bertubi-tubi menyerang Syiah, sekarang makhluk ini kepanasan terhadap kelompok sufi. Bahkan si bapak ini tidak meyakini kalau para wali atau orang-orang soleh memiliki kekeramatan. Saatnya kami ajarkan anak sekolah dasar ini untuk belajar membaca apa yang tercantum dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang asli, bukan yang palsu seperti bapak. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 588. Ibn Hajar berkata, ia, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani, adalah seorang pesuluk, ahli ibadah dan mempunyai karomah. Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat meriwayatkan dari Syarhabil bin Muslim bahwa Al-Aswad bin Qais, pemilik keledai, mengaku nabi di Yaman. Lalu dia mengutus seorang kepada Abu Muslim. Ketika datang, dia, yaitu Al-Aswad, bertanya kepadanya, apakah Anda bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Apa? Aku tidak dengar, kata Abu Muslim. Apakah Anda bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah utusan Allah? Ya, jawabnya. Demikian disampaikan berulang-ulang, lalu diperintahkan agar menyalakan api yang besar dan berkobar-kobar. Kemudian ia, yaitu Abu Muslim, dilemparkan ke dalam api itu, tetapi tidak mencelakainya. Kemudian Abu Muslim disuruh pergi, maka ia datang ke Madinah, dan Rasulullah telah wafat. Di saat itu Abu Bakar yang menjadi khalifah. Lalu Abu Muslim menyampaikan kisahnya. Umar pun berkata kepada Abu Bakar, segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan aku hingga dia memperlihatkan kepadaku di tengah umat Muhammad seseorang yang berbuat sebagaimana yang telah diperbuat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini merupakan bukti bahwa karomah para wali dari umat Islam bisa sama dengan mukjizat para nabi terdahulu. Hal ini dikarenakan kemuliaan Rasulullah. Namun karena kedangkalan ilmu si bapak, dia tidak meyakini hal tersebut. Sementara Khalifah Umar bin Khattab meyakininya. Dalam kitab Khosais Al-Kubra, karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 114. As-Suyuti berkata, telah diriwayatkan oleh Baihaqi dan dia telah mensahihkannya dari jalur Ismail bin Abi Khalid dari Abu Sibrah An-Nakhai. Dia berkata, seseorang datang dari Yaman. Ketika di tengah perjalanan keledainya mati, dia bangun, berwudu dan sholat 2 rakaat. Seraya berdoa, ya Allah, aku datang berjuang di jalanmu dan mencari keridhoanmu, dan aku bersaksi, sesungguhnya engkau menghidupkan yang mati dan membangkitkan siapa yang dikubur. Jangan sampai aku memohon kepada selainmu, hidupkanlah keledaiku. Maka keledai itu pun bangun dengan menggerakkan kedua telinganya. Baihaqi berkata, sanadnya sahih. Hal semacam ini merupakan kemuliaan buat pemilik syariat, yaitu Rasulullah, di mana hal ini bisa saja terjadi pada umatnya. Riwayat ini menunjukkan bukti tentang kemuliaan umat Rasulullah yang tidak diketahui oleh si bapak. Padahal sangat jelas riwayat tersebut sahih. Itulah akibat kedangkalan ilmu dan kesempitan akhlak. Dalam kitab Al-I'lam Bima Fidinin Nasara, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar At-Turas Al-Arabi, halaman 384.
Al-Qurtubi berkata, adapun para tabi'in, tampak banyak karomah dan kebaikan dari mereka yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya di dalam kitab ini. Banyak dari mereka yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, dan melihat ke arah batu, kemudian batu tersebut menjadi permata. Ada juga yang melihat ke arah tanah di hadapannya, lalu berubah menjadi emas. Ada pula yang melipat bumi. Maksudnya adalah karomah yang memungkinkan seseorang untuk berpindah ke tempat yang jauh tanpa menghabiskan banyak waktu. Ada pula yang ketika dia berwudu, kemudian air yang mengalir di antara kedua tangannya berubah menjadi tongkat emas. Ada pula yang berdoa kepada Allah, lalu dia bisa menyembuhkan seseorang yang sedang sakit, orang gila, lumpuh, dan masih banyak keajaiban yang tidak terhitung. Terdapat banyak kumpulan kisah yang akan menimbulkan ketakjuban dalam kitab-kitab kekeramatan para wali. Jika tidak terdapat kekeramatan sama sekali kecuali kuburan Ma'ruf al-Khurqi yang terkenal di Baghdad itu, maka hanya dengannya sudah cukup dan merupakan bukti terbesar, yaitu bahwa kekeramatan memang ada. Itu disebabkan karena kubur Ma'ruf dapat dijadikan penyembuh dan berdoa kepada Allah di dekatnya, maka orang yang sedang sakit akan sembuh dan hajatnya pun terkabulkan. Sampai-sampai penduduk kota Baghdad mengatakan bahwa kubur Ma'ruf al-Khurqi adalah obat yang mujarab. Semua karomah yang dimiliki oleh para wali ini karena keberkahan mengikuti Rasulullah dan terjadi dengan izin Allah. Dan inilah yang tidak diyakini oleh si bapak. Sementara Imam Qurtubi yang keilmuannya jika dibandingkan dengan si bapak antara masyrik dengan maghrib telah mengakui kekeramatan para wali dalam kitabnya. Masih banyak lagi kitab-kitab yang menceritakan tentang kekeramatan para wali yang diyakini oleh kelompok Syiah dan Sufi. Namun kami ingin memberikan hadiah kepada makhluk ini suatu pernyataan yang datangnya dari mbahnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab An-Nubuwat karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Adwa As-Salaf, cetakan pertama tahun 2000, halaman 492 sampai 493, Ibn Taimiyah berkata, jikalau salah satu tanda seorang nabi adalah dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah, maka tidaklah mustahil nabi yang lain dapat melakukannya atau pengikut para nabi. Kami tegaskan, pengikut para nabi dapat menghidupkan orang mati. Sebagaimana banyak nabi dan para pengikutnya dapat menghidupkan mayit. Hal itu merupakan tanda untuk kenabian Muhammad dan para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jika demikian, mukjizat dapat menghidupkan orang yang telah mati khusus untuk para nabi dan pengikut mereka. Aneh bukan pemirsa, si bapak ini tidak pernah membaca kitab-kitab nenek moyangnya. Dalam kitab yang sama, halaman 821, Ibn Taimiyah berkata, berbeda dengan menghidupkan orang mati, karena hal itu banyak dari kalangan nabi yang bisa melakukannya, bahkan orang-orang soleh. Di sini Ibn Taimiyah mengakui bahwa orang soleh pun memiliki kekeramatan yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar tetap mempertahankan keyakinannya terhadap kedudukan para wali Allah dan orang-orang soleh. Jangan dengarkan ocehan manusia yang tidak jelas ajarannya.